Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast Al-Mukmin, teman-teman. Nah, kali ini dengan bersama saya, nama saya Arya Tegarindi Satosa dari mahasiswa TKIP PGRI Sampang. Ya. Nah, kali ini kami kedatangan salah satu narasumber, ya, narasumber yang memiliki profesi jurnalis atau mungkin paling umumnya kita bisa sebut juga wartawan. Nah, di sini narasumbernya dari Ketua Persatuan Aliansi Jurnalis Sampang. Nah, dengan Mas Faris langsung saja ya. Apa kabar Mas Faris? Sehat. Ya. Oke. Jadi Mas Faris ini profesinya jurnalis ya? Jurnalis. Jurnalis sudah berapa lama ya Mas ini ya Mas? Pekerjaannya? Saya jadi wartawan itu sudah hampir 9 tahun. 9 tahun ya? 9 tahun. Sudah lumayan berpengalaman berarti ya? Sudah pengalaman banyak 9 tahun soalnya kan? Nah, kalau sudah 9 tahun ini pasti banyak pengalaman ya Mas. Nah, kalau selama pengalaman ini adakah pengalaman yang sekiranya mengesankan lah gitulah selama pengalaman 9 tahun ini ya. Jadi kan kalau 9 tahun berarti ya sudah pastilah banyak cerita-cerita lah mungkin lah gitu ya, yang entah itu mengesankan atau mungkin bisa saja salah satu yang sekiranya istilahnya buruk lah gitu ya. Nah, kira-kira ada yang bisa diceritakan Mas selama 9 tahun itu? Kalau pengalaman yang mengesankan itu pertama kali jadi wartawan saja. Jadi kita kan masih awam. Jadi di situ gimana caranya wawancara itu agak gugup. Pertama ya pasti. Gugup, terus malu pasti. Contoh wawancara Pak Camat gitu. Yang sudah jabatannya agak tinggi gitu ya. Masuk ke kantor camat saja. Kaki itu sudah gemeteran gitu. Belum ketemu orangnya juga. Tapi nanti kalau sudah ketemu enggak enak. Jadi pengalaman yang paling mengesankan itu pertama kali jadi wartawan. Jadi pertama kali itu dari hitungan 1 tahun ini masih gugup ini. Mencari relasi. Kita mau masuk ke kantor camat atau kantor polsek itu masih gugup. Tapi kalau sekarang sudah enggak. Sudah aliansi relasi sudah cukup banyak. Sudah banyak belajar lah dari sebelum-sebelumnya juga ya. Ya 9 tahun ya lumayan lama itu ya. Nah, terus ini Mas, ada tadi sudah sebutkan tadi ada yang namanya jurnalis sama wartawan. Nah, itu ada perbedaan enggak ya jurnalis sama wartawan? Sama. Kurang lebih sama. Jurnalis dan wartawan itu sama. Sama. Berarti ini Mas, saya dengar ada istilahnya juga aliansi wartawan. Nah, itu apa Mas aliansi wartawan itu ya? Kalau bedanya aliansi dan wartawan itu beda. Kalau wartawan lebih ke individu, kalau aliansi ini adalah organisasi wartawan. Berarti kayak perkumpulan gitu ya? Perkumpulan. Jadi aliansi itu ada beberapa wartawan yang tergabung di organisasi tersebut. Gitu. Tapi apakah di aliansi ini ada cabangnya kan gitulah. Jadi kayak misalnya aliansi wartawan misalnya kita di Madura ada cabang Sampang misalnya itu, atau mungkin hanya aliansi wartawan secara umum secara nasional gitu kan, atau bagaimana? Kalau aliansi wartawan itu ada beberapa aliansi. Jadi ada seperti PWI ya. PWI itu ada yang dari pusat hingga daerah begitu. Ada juga organisasi lokal. Jadi saya ini kan Persatuan Jurnalis Sampang. PJS kalau di Sampang. Jadi itu hanya di lokal aja. Di lokal. Jadi Persatuan Jurnalis Sampang. Hanya di Sampang aja begitu. Berarti aliansi ini berarti secara nasional ya kalau lebih ya? Iya, kalau ada aliansi seperti PWI, AJI itu nasional. Sudah nasional. Konstituennya Dewan Pers langsung. Baru kalau misalnya dia terutama dari nama ya ada istilah Sampang atau nama daerah, berarti dia sudah. Iya, itu organisasi lokal. Organisasi lokal ya gitu. Sama sebenarnya sama, cuma bedanya mereka itu langsung
konstituen Dewan Pers begitu. Kalau yang lokal ini sama, teman-teman lokal itu ada yang mengikuti uji kompetensi wartawan di Dewan Pers sama. Cuma ya bedanya itu, kalau aliansi jurnalis yang nasional ya seperti PWI, AJI. Nah, kalau di apa ya, di persatuan jurnalisnya atau di aliansi wartawan ya kan tadi ya sebutkan perkumpulan ya seperti itu ya. Nah, kalau dalam misalnya ya satu hari kan itu pas ada wartawan atau jurnalis ditugaskan. Nah, itu biasanya ke daerah-daerah gitu ya. Nah, di apa tertentu gitu kan. Nah, biasanya itu apa namanya, semua wartawan atau jurnalis itu langsung ditugaskan semua atau misalnya mereka ditugaskan tertentu, misalnya sampean di daerah mana gitu, atau wartawan si A di daerah mana. Jadi tidak, maksudnya misalnya tadi Sampang ya, dalam lingkup Madura, apakah atau wartawan jurnalis itu sampailah di bagian Banyuwangi saja gitu Mas, gitu. Itu apa bagaimana Mas? Ya, kalau wartawan itu tergantung pimpinan redaksinya. Dia mau ditugaskan di mana. Contoh saya ditugaskan sama redaksi, kamu meliput di wilayah Madura, jadi pantauan saya ini hanya di Madura aja, Sumeneb, Bangkalan, Sampang, Pamekasan begitu. Ada juga wartawan hanya yang ditugaskan di Sampang aja. Sudah kamu Sampang aja begitu. Jadi kalau kebanyakan kalau media-media nasional ada seperti Tribun, ya, terus JTV itu lebih difokuskan ke suatu daerah aja. Contoh Sampang, ya udah di Sampang aja itu. Ya, di Sampang. Bangkalan beda wartawannya. Pamekasan juga beda lagi. Soalnya kan biar fokus begitu. Iya, bisa fokus gitu ya. Berarti sudah ditugaskan dari pusat atau iya dari pimpinan redaksinya ini yang menugaskan. Jadi bisa saja sampean itu ditugaskan misalnya di salah satu daerah Jawa Timur gitu, bisa saja. Bisa saja. Ditugaskan di Madiun, di Jombang, tergantung pimpinan redaksinya. Iya. Berarti sesuai apa yang dari pusatnya ya berarti ya. Oke. Nah, kalau berita ya ini ya, berita atau informasinya ya, itu biasanya paling banyak didapatkan misal dalam kurun waktu sebulan lah misalnya, itu paling sering itu berita atau informasi tentang apa ya Mas? Paling umum ya, misalnya ya dalam kurun waktu dalam 1 bulan misalnya itu dia lebih rata-rata paling banyak tentang pendidikan gitu misalnya. Nah itu kalau misalnya dari Mas sendiri lah, itu biasanya dalam 1 bulan, 1 minggu itu biasanya paling sering apa ya rata-rata ya? Tergantung Mas. Jadi atau kondisi ya? Iya, tergantung kondisi. Kadang selama 1 bulan ini kebanyakan berita kriminal gitu. Selama 1 bulan. Contoh di Sampang sekarang ini berita kriminal terus. Jadi pertama di Banyuwangi ada penembakan, terus di mana di Omben ada pembunuhan 2 kali, terus Pantura kemarin ada caro itu. Tergantung cuacanya gitu. Iya. Sesuai kondisi juga. Padahal sekarang kan menjelang pesta demokrasi, itu kan berita-berita pencitraan tentang caleg itu. Ya tergantung situasi dan kondisi ya. Iya, terutama kan pemilu daerah juga ada kan. Belum. Iya, kan pemilu daerah bentar lagi. 14 Februari. Tapi bulan ini anggaplah masih banyaknya kriminal ya sekarang. Banyaknya kriminal gitu. Berita-berita caleg malah nggak ada begitu. Oh iya, kan pembahasan pilpres juga kayak gitu kan belum jarang lah gitu ya, masih belum banyak. Iya, kalau sekarang sudah banyak berita-berita pilpres itu seperti relawan bagikan kaos dan lain-lain begitu. Ya lumayan banyak sih sekarang. Jadi sesuai kondisi ya kalau kayak kita gitu ya, sesuai apa yang ada sekarang ya itulah gitu ya. Nah terus tadi ya kayak pembahasan kayak misalnya terutama tadi bahasan kriminal ya. Nah itu waktu ada nggak biasanya kayak kendala-kendala waktu mendapatkan berita atau informasi, misalnya ya saya pernah dengar itu dulu ada kayak wartawan atau jurnalis itu kayak ditolak untuk mendapatkan informasi atau beritanya itu ya. Gitu. Nah apakah
dari pengalaman sampean lah utama lah, itu apakah ada dulu biasanya ada kendala kan waktu mencari informasi gitu? Pernah. Ya, kalau boleh Jadi apa saya itu pernah mau wawancara, ada salah satu pejabat lah. Jadi saya mau wawancara kekayaannya. Oh. Kan kami cek dengan teman-teman di LHKPN itu beberapa miliar kekayaannya. Setelah kami wawancara, biarnya tidak berkenan, begitu. Mau nanya, benar ini kekayaan sampai segini. Padahal kan sudah tertera di LHKPN itu. Jadi ketika kami wawancara lewat telepon, kami WA, itu nggak dibales begitu. Tiba-tiba ada salah satu orang telepon saya, "Nulis jangan ditulis begitu." Ya, saya tetap tulis dong. Saya tetap tulis bahwa kekayaannya pejabat ini sekian begitu. Punya mobil sekian, tanah sekian, tetap saya tulis. Berarti Tapi tanpa wawancara dari yang bersangkutan. Cuma kami kasih keterangan di bawah. kasih keterangan pastinya. Hingga berita ini diterbitkan, sebelum ada itulah. si A enggan diwawancarai oleh wartawan, gitu aja. Belum ada konfirmasi seperti itu. Berarti salah satu kendalanya juga ini seperti apa validasinya ya, apa benar atau tidak gitu lah, fakta atau enggak gitu ya. Gitu. Nah, kalau bahas tadi ya validasi ya, ini kalau berita informasi yang kurang valid atau kurang fakta ya, faktanya masih kurang dipercayai lah, itu biasanya selama pengalaman sampai itu berapa ya kira-kira persentasenya gitu ya, atau seberapa sering gitulah biasanya itu ya, kalau berita atau informasi itu kurang valid gitulah atau kurang datanya lah gitu seperti itu. Kalau saya sendiri selama jadi wartawan nggak pernah menulis berita tidak valid, itu valid semua. Maksudnya yang ini mas, apa yang sebelum sampean diberitakan tapi masih dalam proses mencari informasinya gitu. Apakah kayak seperti tadi ya, masih dan katanya miliaran. Nah, tapi waktu ditanyain tapi belum, berarti kan masih kurang lah gitulah, ada yang kurang lah. Iya kan itu kalau contoh LHKPN tadi, itu kan sudah jelas kekayaannya memang sekian. Dia sendiri yang melaporkan ke iya. Tapi ketika LHKPN itu, tapi ketika ditanyakan sama yang bersangkutan, dia tidak mau. Tetap valid berita kami, tetap valid. Itu yang pasti tetap ini ada keterangan informasi lah gitulah bahwa yang tidak tadi ya itu bahwa tidak mau diwawancarai gitu ya. Jadi agar tidak ada kesalahpahaman. Iya, biar berita itu berimbang. Berita itu biar berimbang karena wartawan ini dituntut untuk balance begitu. Jadi wartawan itu harus berimbang. Jadi contoh ya Mas, ini ada kasus korupsi. Dilaporkan salah satu aktivis. Ya. Jadi kita harus mewawancarai ketiga belah pihak. Pertama aktivis yang melaporkan. Kedua kita mewawancarai aparat penegak hukum. Siapa dilaporkan kejaksaan atau Polres. Kita wawancarai pihak yang bersangkutan, pihak. Setelah itu kita wawancarai juga, konfirmasi langsung ke yang dilaporkan terduga korupsi ini. Kita wawancarai juga. Jadi di situ berita berimbang begitu. Jadi dari sini juga ada keterangan. Jadi masyarakat membacanya begini. Gara-gara dilaporkan gara-garanya ini gitu. Itu berarti kurang lebih nanti berita yang disampaikan juga apa adanya ya lebih ya. Apa adanya. Meskipun masih belum ada konfirmasi atau segala macam, itu tetap ya diberitakan itu ya seadanya itu ya. Tapi dengan catatan ada keterangan. Tergantung beritanya. Tergantung beritanya juga ya. Ya jadi cerita-cerita sampai tadi lumayan menarik ya. Jadi ya terutama ya sebagai orang awam gitu ya. Jadi kan masih seperti hal-hal itu kan seringnya lihatnya tuh kayak di TV kalau sebelumnya gitu ya. Sekarang internet sering banyak ya sekarang.
Nah, kalau misalnya saya sebagai orang awam, misalnya kalau saya tertarik gitu ya, nah itu kira-kira ini Mas, apa mudah nggak untuk jadi wartawan gitu Mas? Kalau sekarang Mas ya, Sekarang? tahu saya Ya. dari tahun 2019 itu mudah jadi wartawan. Soalnya banyak yang mendirikan perusahaan wartawan, mudah jadi wartawan. Tinggal mohon maaf, tinggal banyak itu, tinggal kita kadang daftar ke redaksinya langsung diterima jadi wartawan meskipun minim pengetahuan. Jadi nggak bisa nulis, kadang punya kartu wartawan. Saya juga kaget juga. Soalnya saya pernah ketemu sama salah satu orang di luar Madura ya. Di luar Madura. Waktu itu ketemu dengan salah satu orang, dia ngaku wartawan. Dia nggak tahu kalau saya wartawan. Terus mana kartunya? Ya ada kartunya. Cuma dia nggak tahu nulis, nggak bisa menulis berita, begitu. Sekarang itu maraknya itu gampang jadi wartawan, cuma ya kan masyarakat bisa menilai sekarang Mas. Iya. Oh ini yang wartawan beneran, ini yang wartawan yang bodoh atau yang apa kan gitu. Asal-asalan bisa. Kan sekarang di masyarakat yang bisa menilai kan begitu. Iya, sudah intinya masyarakat sudah kayak wartawan jurnalis juga gitu. Kan masyarakat juga membaca link beritanya itu. Penulis siapa? Iya, Ali Reza Malik. Harus ada itu sih. Contoh penulis Imron begitu. Jadi wartawan kan masyarakat kan tahu, oh ini loh yang wartawan beneran. Begitu Mas. Berarti ada berarti ya kalau misalkan muda ya, tapi apakah ada semacam ini ya pelatihan khusus kah atau bagaimana kah? Kalau wartawan ini ada, kalau wartawan-wartawan yang beneran tuh ya. Beneran ya, profesional lah. Profesional. Itu ya sering mengikuti pelatihan jurnalistik. Sering mengikuti, terus perusahaannya sering mengadakan pelatihan jurnalistik. Terus dia sering ikut asosiasi wartawan, aliansi wartawan tadi. Jadi kalau ikut di aliansi wartawan, dia bisa belajar sama teman yang satu, terus sama teman yang satunya lagi bisa belajar begitu. Terus terakhir, wartawan itu ya harus mengikuti uji kompetensi wartawan begitu. Oh, ada ujiannya begitu. Ada. Ada ujian. Jadi kalau di Indonesia ini setahu saya ada dua. Pertama itu diselenggarakan oleh Dewan Pers, namanya UKW, uji kompetensi wartawan. Yang kedua dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu namanya SKW, Sertifikasi Kompetensi Wartawan. Jadi ada dua sekarang. Jadi kalau memang sudah ikut di ujian di dua lembaga ini, insya Allah itu adalah wartawan yang profesional. Yang benar-benar lah itulah. Iya, maksudnya enggak, bukan Gimana? sebenarnya bukan yang nggak ikut ini, bukan nggak benar sih. Cuma biar dia tahu loh ini loh kemampuan saya. Karena nanti pada UKW itu kan ketahuan nanti. Oh nilai saya 70. Nilai wawancara 70, menulis 70 kan gitu. Kan kalau menulis kan harus jelas tanda bacanya kan begitu. Titik dan komanya harus jelas kan begitu. Berarti kalau saya misalnya masih mahasiswa ya, masih kuliah, berarti tetap harus ikut ujian juga ya berarti nanti kalau misalnya mau mendaftar gitu ya, ikut apa yang pelatihannya itu ya berarti ya. Iya, jadi kalau adik pengen jadi wartawan, nggak apa-apa. Cari media apa dulu, media online. Media online. Terus kan di kampus kan ada ini kan, ada lembaga pers mahasiswa itu kan. Iya. Nah, kalau di situ ada pers mahasiswa kan bisa belajar kan sama senior-seniornya begitu. Ngundang wartawan, ngundang saya nggak apa-apa, saya ajari. Oh cara menulis gini, cara wawancara begini kan gitu. Tapi ini berarti ada kalau misalnya kayak ada kan itu apa yang buat berita gitu ya, meskipun dia masih belum apa namanya wartawan, tapi dia dalam hal penulisan seperti itu tuh pengetikan itu cukup bagus. Apakah ada kemungkinan bisa, misalnya kayak di salah satu berita gitulah, misalnya saya punya berita di sini atau acara kegiatan gitu ya, nah terus
ada salah satu website itu untuk mengirimkan kegiatan seperti itu. Apakah kira-kira bisa nih kalau misalnya itu? Maksudnya dikirim ke website? Ya, yang tentang itu ya, yang berita-berita gitu. Nah, informasi itu. Jadi ada kegiatan di sini. Nah, misalnya, terus bisa menulis, terus dikirim ke website. Ya itu ya. Ya bisa juga. Kan tinggal hubungi apa itu informasi yang tertera di link itu. Contoh Radar Madura. Kan di situ ada biasanya hasil karya, tulisan. Bisa juga. Cuma kan produknya bukan produk jurnalistik. Contoh ya berita keluhan begitu. Kalau produk jurnalistik itu ya berimbang itu tadi itu. Harus mencari, mengetahui, terus narasumbernya juga. Narasumbernya harus jelas begitu. Cover both side, katanya bahasa Maduranya cover both side. Berarti kalau cuma hanya seperti istilahnya masih saya lah awam ya, tapi tahu dalam hal menulis untuk informasi berita, tapi tidak secara tingkat yang jurnalis itu ya, berarti masih bisa lebih. Bisa kan nanti sambil lalu belajar. Sekarang kan gampang, jadi belajar. Contoh, sekarang itu nggak jauh-jauh sih. Ketik di Google aja cara wawancara gimana, sudah keluar semua. Jadi sekarang itu zaman sudah berubah Mas, milenial betul sekarang itu. Apa aja tinggal HP. Tinggal HP. Iya, tinggal nyari. Kalau dulu kan Mas harus kalau nggak buku koran atau tanya-tanya ke orang-orang itu. Gitu. Nah kalau tadi ya bahas kayak tentang orang awam ingin menjadi wartawan ya ini. Tapi kalau misalnya yang baru-baru jadi wartawan atau terutama yang masih yang masih belum ikut seperti pelatihan khusus tadi itu ya, itu kayak kesalahan-kesalahan yang biasanya sering dilakukan oleh mereka itu apa ya Mas biasanya Mas? Misal salah satunya tadi ya narasumbernya masih kurang masih kurang intinya gitu ya. Nah itu adakah kayak kesalahan-kesalahannya yang sering dilakukan biasanya kalau ketua? Kalau saya kan ya Mas, ketua Persatuan Jurnalis Sampang. Jadi ada juga sih beberapa anggota yang baru belajar jadi wartawan. Terus bergabung di kami. Ya, saling koreksi. Kesalahan-kesalahan tadi kebanyakan di tulisan. Penulisannya contoh huruf kapital gitu. Sering itu sering contoh Banyuates begitu. Itu kan B-nya kecil gitu. Harusnya kan besar. Terus kesalahannya di situ. Terus nomor 2 ya seperti tanda baca tadi begitu. Kadang begini contoh. Podcast di Al Mukmin berjalan dengan lancar dan di pagi hari tersebut gitu. Itu tidak ada titik dan komanya. Langsung begitu, kadang gitu. Jadi, tapi kami di PJS itu saling saling membantu. Mas, ini loh dirubah. Ini salah loh, Mas. Ya, alhamdulillah mereka semua semangat begitu. Ya berarti memang paling umumnya di bagian penulisan ya. Dia kadang ya wawancara kan harus belajar juga, Mas. Begitu. Oh ya, untuk speakingnya, bicaranya. Karena wartawan ini tidak boleh emosi sama narasumber. Kita harus santai. Meskipun narasumbernya marah, wartawannya tetap santai begitu. Namanya juga wartawan kan. Iya, sering kejadian banyak kan meskipun wartawan yang istilahnya kadang agak memaksa sampai narasumbernya sampai bikin marah gitu ya, sampai bikin emosi gitu, ada sering gitu. Iya. Wartawannya. Ya berarti sering buat penulisan. Oke. Sebelum saya tutup ya, ini ada beberapa pertanyaan lagi ya Mas. Ini untuk di aliansi wartawan kok di Sampang PJS ya, Sampang Jurnalis Sampang ya. Ini adakah media sosial atau website yang bisa diakses untuk masyarakat sekiranya entah itu agar mengetahui biografi dari perkumpulannya atau bisa saja mengetahui informasi atau berita yang disampaikan itu Mas, adakah
website atau media sosial? Jadi tergantung aliansinya, Mas. Kalau aliansinya. PJS sudah ada. PJS. Kalau metro apa Tinggal cari aja di Google itu Persatuan Jurnalis Sampang sudah keluar itu. Acara-acara kita sudah keluar begitu. Terus ada linknya juga PJS itu. Udah ada linknya. Iya, kegiatan-kegiatan PJS sudah ada. Sudah ada. Yang bisa diakses masyarakat langsung begitu. Langsung. Berarti biografi juga ada, terus kayak berita informasi yang disampaikan juga udah ada gitu ya di PJS itu ya. Nah, untuk masyarakat sendiri ini kan untuk mendapatkan atau bukan mendapatkan, memberikan informasi seperti tadi ya, kalau ada acara atau kegiatan. Nah, itu paling salah satu caranya pasti dengan menghubungi langsung dengan wartawannya ya. Tapi apakah ada cara yang lebih mudah atau mungkin salah satu alternatif untuk agar informasi dari masyarakat yang punya itu bisa disampaikan? Misalnya dari ini ya, misalnya ada seperti tadi website udah diberikan seperti form agar masyarakat bisa mengisi sendiri gitu, atau bagaimana Mas kiranya kalau untuk menyampaikan informasi atau berita yang ada gitu Mas, tanpa menghubungi wartawan tersebut gitu. Ada cara gitulah misalnya. Dia harus menghubungi wartawan. Tetap harus menghubungi ya. Iya, karena kan di lapangan kita yang contoh Al-Mukmin bagi-bagi beras. Misalnya, ya, contoh bagi-bagi bansos ya, bantuan sosial pada anak yatim dan lansia. Ya harus menghubungi wartawan ya, kan nanti wartawan yang melakukan liputan di bawah seperti mengambil foto, mewawancarai yang memberikan bansos, mewawancarai lansia tadi yang mendapatkan bansos. Gitu. Cuma karena kan ini ada dua, kalau memang bansos tersebut itu memang dibuat untuk pencitraan. Contoh ada pasti. Pengen dikenal begitu ya. Contoh Al-Mukmin ya. Biar lebih terkenal. Al-Mukmin pengen lebih dikenal. Terus menggelar baksos dengan membagikan beras, telur gitu kan. Kan itu ada tujuan. Contoh tujuannya untuk biar banyak murid, siswa kan begitu. Ya itu ke wartawan ya berbayar begitu. Karena kita ke perusahaan itu sama perusahaan ditanyakan begitu. Ini loh, beritamu ini kok berita pencitraan sih begitu. Ditanyakan sama pimpinan redaksi sebelum kita ngirim berita, sebelum terbit ditanyakan dulu gitu. Jadi itu ada berita yang berbayar, ada yang enggak. Jadi contoh berita yang berbayar, contoh berita-berita pencitraan itu. Jadi berbayar sama perusahaan itu. Begitu. Jadi berbayar. Kalau berita murni, contoh berita kehilangan, carok, kriminal, terus pokoknya berita-berita khusus begitu, nggak usah berbayar. Contoh seperti masyarakat Pasar Beringkoneng sekarang kan ditutup, penjual bertumpah ruah ke jalan. Itu wartawan wajib untuk menulis tanpa harus dibayar oleh masyarakat begitu. Iya, baru tahu ada berita dibayar itu. Iya, tapi kan beritanya kan berita pencitraan tadi begitu. Ya harus berbayar lah. Wong dia mau terkenal, masa nggak mau bayar sama perusahaan kan begitu. Tapi biasanya itu dipanggil panggil wartawan biasanya tapi ya. Iya, tetap panggil wartawannya. Ini loh Mas, saya mau menggelar baksos, bakti sosial, membagikan bantuan sosial tadi gitu. Cukup sering juga Mas yang berbayar itu. Sering Mas, sering. Iya sering. Iya baru tahu ada yang berbayar. Iya harus berbayar dong. Pengen terkenal gak mau bayar. Iya siap. Iya kalau tadi ya kan, kalau misalnya ya kalau belum ada kontak lah atau kontak atau yang untuk menghubungi wartawan masih belum ada, itu ada cara, kira-kira ada cara misalnya misalnya tadi ya saya ingin kegiatan ini dikenal, nah tapi saya belum ada kontak gitu. Ya tergantung tergantung personnya sih, tergantung. Contoh jenengan pengen buat acara kan, pengen ngundang wartawan. Tapi jenengan
nggak ada akses, kan. nggak ada nomor telepon. Nggak ada relasi juga. Ya tinggal apa itu chat emailnya itu websitenya aja. Contoh pengen diliput Radar Madura. Kalau saya kan transformasinews.com saya ini. Ya tinggal hubungi Emailnya. email yang ada di transformasinews.com kan, terus di situ kan tertera nomor teleponnya juga. Tinggal diklik aja. Wartawan. Bisa lewat yang dari apa yang di websitenya itu ya. Misalnya websitenya ada email sama nomor HP. Pasti ada itu di websitenya itu berita itu. Contoh Madura Post ya. Di Madura Post. Madura Post. Ketika diklik ada di box redaksi itu. Pimpinan redaksi ini ada. Atau biasanya paling bawah itu. Nomor telepon. Tinggal telepon aja itu. Tapi itu biasanya di telepon apa ya? Pusat ya. Maksudnya pusat misalnya dari Madura Post. Iya, redaksinya langsung yang ditelepon. Nanti redaksinya yang menghubungi wartawannya. Wartawan daerah itu. Ini loh, pengen diliput itu loh. Gelar bakso. Bagi-bagi itu beras, bantuan sosial. Ya lumayan menarik ya. Ditanya. Ada banyak hal yang saya pelajari terutama ya. Banyak hal yang sudah saya pelajari terutama dari Mas Faris ya tentang wartawan atau jurnalis. Oke, itu ya. Sekian untuk hari ini. Terima kasih dengan Mas Faris atas waktunya. Jadi mohon maaf sekali juga telah mengganggu waktunya ya Mas Faris ya. Oke, itu ya teman-teman. Sekian dari saya. Dari kami, dari podcast Al-Mukmin, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.